Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kalau kalian semuanya dalam kondisi sehat, begitu juga dengan Pak Robi, sehat juga ya. Namun sepertinya Pak Robi ada bangku yang kosong gitu. Satu. Siapa orang yang belum berangkat hari ini? Perdi. Kemana Perdi, nak? Sakit. Sakit apa? Ada sudah besok dengan Perdi? Sakit apa? Pusing? Panas? Oh iya, segera berobat. Setelah berobat insya Allah cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Jadi seperti itu ya. Jadi Perdi, kita akan belajar apa? Untuk jabatan mana? Matematika. Untuk matematika ini kita akan belajar mengenai unsur lingkaran. Luar biasa. Jadi hari ini kita akan belajar unsur lingkaran. Namun sebelum itu ada baiknya seperti biasa kita berdoa. Siapa yang pagi hari ini berangkatnya paling awal? Pria luar biasa pria. Selamat pagi. Sekarang jadi siapa yang berangkat lebih dahulu disiplin kita hargai, kita beri penghargaan berupa apa? Membacakan doa, memimpin doa. Silakan pria. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa mulai. Kita nyanyi bersama-sama. Bangun pemuda, cinta muda. Laksma, boleh tangannya di kepala. Bangun di pemuda Indonesia. Satu musisikan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, kita cukupkan. Jadi dengan menyanyikan lagu nasional Bangun Pemuda, kita selaku pemuda dan muda harus semangat untuk menggali ilmu, mencari ilmu untuk hidup yang lebih baik lagi. Supaya bersemangat, kita yel dulu. Tepuk semangat, bisa semuanya tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat, ya coba kita bersama semangat. Tepuk semangat. Biasa tepuk semangatnya, semangat. Hari ini kita belajar matematika tapi dapat dengan semangat seperti itu. Jadi perhatikan selanjutnya. Coba kita perhatikan pada gambar. Nah, pada gambar ini kalian perhatikan. Pada gambar itu ada beberapa benda. Nah, lihat benda. Nah, benda yang kalian lihat di sini ada apa yang pertama? Ada gambar jam dinding. Yang ini sepeda motor. Yang ini nak sepeda. Yang ini anak sedang bermain hula hoop. Yang ini sarang burung katanya. Katanya bikin sarang burung betul. Kalau kita ngomongin sarang burung, tapi bahasa adanya namanya biak. Nah, perhatikan semuanya nih. Perhatikan bentuk-bentuk permainan tersebut. Jam. Ini bentuknya seperti apa? Bulat atau disebutnya lingkaran. Terus roda ini bentuknya lingkar juga. Sepeda ini bagian berbentuk lingkaran. Bagaimana? Dengan yang mana? Coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Benda apa saja yang bentuknya lingkaran? Ya, kaca jam dinding, betul. Apa lagi?
kayak kipas angin bulat. Apa lagi? Rumah lampu. Ya, Rumah lampu. rumah lampu, betul, bulat juga boleh, lingkaran tentunya. Terus apa lagi? Apa lagi yang bentuk lingkaran? Alatnya Pak Romi katanya, bentuknya lingkaran. Betul, Pak Romi punya alat lingkaran seperti ini ya. Bagus, itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti kan? Jadi hari ini kita akan belajar tujuan belajar kita ada yang pertama yaitu mengenai slide PowerPoint peserta didik dapat menjelaskan istilah titik pusat. Kita akan belajar mengenai titik pusat, kemudian jari-jari, dan diameter dengan benar. Jadi kita mengenai 3 hal: titik pusat, jari-jari, dan diameter. Yang kedua, dengan mengenai slide PowerPoint pada layar, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian lingkaran dengan tepat. Lingkaran itu bagiannya apa aja? Nah, nanti kita sebutkan ya. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati media belajar papan kulit. Nah, di sini nanti Pak Robi punya papan kulit. Nah, ini disebut dengan papan kuling. Papan kuling. Papan kuling itu seperti ini, bukan papan, tapi bentuk alat peraga yang disebut dengan papan kuling seperti itu. Jadi dengan papan kuling, peserta didik mampu menelaah isi-istilah yang terkait dengan lingkaran. Yang pertama, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, pemberan, dan juri dengan cermat dan teliti. Nah, kita nanti mempelajari unsur-unsur lingkaran. Ada apa aja? Kemudian, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menggambar lingkaran serta unsur-unsurnya. Kalian nanti menggambar tugas kalian. Nah, menggambar lingkaran. Kemudian, dengan mengamati slide PowerPoint tentang unsur-unsur lingkaran yang ditampilkan, peserta didik mampu menunjukkan hubungan antara titik pusat dan jari-jari. Hubungan keduanya itu apa? Hubungan titik pusat dan jari-jari. Nanti kita akan pelajari semuanya. Baik, lanjut. Nah, jadi kita akan ambilkan sebuah video di sini. Perhatikan dengan seksama ya. Perhatikan dengan seksama. Ini ada hubungan dengan unsur-unsur lingkaran. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, roda sepeda. Pada roda sepeda terdapat jeruji yang panjangnya sama dan terpusat di porosnya. Lalu ada gambar permainan biang lala. Permainan biang lala ini bertumpu pada porosnya, yaitu satu titik tertentu. Kemudian ada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Pada jam dinding terdapat jarum pendek dan jarum panjang yang sama-sama berpusat pada satu titik tengah. Ketiga gambar tersebut berbentuk lingkaran. Lingkaran memiliki bagian-bagian yang disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran adalah sebagai berikut. Menurut kalian, istilah apakah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran? Kemudian, pada lingkaran, garis OB itu dinamakan apa ya? Selanjutnya, pada garis AB, istilah apakah unsur tersebut? Dan bagaimanakah dengan daerah BOC? Apa itu ya? Untuk selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompokmu tentang unsur-unsur lingkaran. Titik pusat, jari-jari, diameter, juring, dan lain sebagainya. Selamat mengerjakan. Tadi disebut dengan titik pusat. Nah, titik pusatnya pada gambar seperti itu, Pak Novi punya papan kuling. Ini adalah disebut dengan titik yang berada di tengah-tengah. Ini disebut dengan titik pusat. O. Titik O dengan titik pusat. Lanjut.
Nah, yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari di situ setengah daripada lingkaran ini. Berarti O ke A atau A ke O. A ke O atau O ke A. Disebut apa tadi? Jari-jari, pinter. Atau dengan nih segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik lingkaran itu disebut dengan jari. Lanjut, yaitu di sini ada namanya yang ketiga diameter. Yang mana Pak Robi diameter itu? Oh ternyata titik A, O dan B. A, O dan B ini disebut panjang seperti ini. Yang panjang seperti ini. Ini disebut dengan apa tadi namanya? Diameter. Nah, kalau jari-jari tadi setengahnya, kalau diameter itu 2 kali lipatnya. Seperti itu. Lanjut, di sini ada namanya busur. Busur yang terlihat disebut tadi ya. Nih, di sini ada warna biru. Lingkaran. Nah, ini ya, lingkaran. Itu disebut dengan garis busur, yaitu garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, disebut dengan apa tadi Kak? Busur. Iya, pinter, luar biasa. Selanjutnya di sini tali busur yang mana itu? AC. Nah, ini A, ini C. Ini disebut dengan garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran A dan C. Disebut dengan busur. Yang ini berarti yang kuning, A dan C. Disebut dengan tali busur. Selanjutnya juring. Yang mana itu juring? Juring yang berwarna merah. Daerah dibatasi busur dan 2 jari-jari. Yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Yang ini disebut dengan juring yang warna merah. Nah, seperti ini. Paham semuanya nak? Ada istilahnya. Ada lagi maksudnya. Tembereng. Yang mana itu tembereng? Nah, daerah yang berwarna kuning. Nah, ini A, D, C yang warna kuning ini disebut dengan tembereng. Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Seperti itu, warnanya kuning, sama dengan apa kuning tadi ya. Apotema yang terakhir. Apotema. Apotema itu yang mana? Garis terpendek antara tali busur dan tali pusat lingkaran, yaitu pada titik O dan D. O dan D, garis terpendek. Nah, kalau yang ini nih O dan D, ini garis terpendek disebut dengan apotema. Nah, itu adalah istilah atau unsur-unsur pada lingkaran. Ada yang bertanya? Penjelasan mengenai Pak Robi? Pahamkah semuanya? Sudah paham semuanya? Luar biasa. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan LKP di tempat kerja. Kenapa seperti itu? Kita bentuk kelompok dulu. Karena kita 20 orang, kita baru bikin 4 kelompok. Satu kelompok berarti ada 5 orang. Ada satu yang 4 Pak, iya, ngopo karena tidak berangkat sekolah. Nah, ya, oke. Jadi nanti si kelompok ini diketuai oleh si siapa? Kelompok itu si Rian. Kelompok ini, kelompok yang ketiga Arinda. Ini kelompok yang keempat, ini si Aprilia. Ini 4 kelompok ya. Baik, Pak Arfi bagikan LKPD-nya dulu. LKPD di sini nanti adalah tugas kalian mengerjakan bersama-sama atau berdiskusi, tidak bekerja sendiri, namun mengerjakannya bersama-sama. Paham semuanya? Oke, Pak Rafi bagikan dulu ya.
Bagaimana? Ada yang susah? Soalnya? Bisa semuanya? Bisa, luar biasa. Kalau bisa, segera diselesaikan. Selesai? Selesai. Luar biasa. Yuk, sekarang siapa yang bisa menampilkan jawabannya? Ya, siapa yang bisa menampilkan jawabannya di kelompoknya masing-masing? Atau kelompok siapa yang bisa mepresentasikan? Hah? Dikit lagi, sebentar lagi. Ya, Pak Robi tunggu 1 menit lagi. Nomor kedua, Brian. Silakan coba. Untuk soal pertama di situ coba kamu tampilkan di teman-teman kamu hasil pekerjaan kalian seperti apa. Jadi lingkaran di situ ada sini, Brian. Silakan maju. Si Brian dengan siapa? Ditemani siapa? Ayo semua satu kelompoknya, semua di sini. Kelompoknya Brian untuk tampil perform. Sini. Ayo, nggak usah malu. Yo, maju. Sini, pegang ini aja. Itu ditaruh, nggak apa-apa. Karena tugas kalian mengetahui unsur-unsur lingkaran. Ya. Ya, segera. Coba. Sini, geser lagi. Oh, ya. Semuanya. Ini kerja diskusi kelompok, hasilnya harus tahu. Jadi silahkan presentasikan kepada teman kalian unsur-unsur lingkaran. Ada gambar. Baik teman-teman, untuk yang O apa, AO apa, AB apa, OD apa, AC apa. Masih ingat semuanya? Ya, silakan. Ya teman-teman, mari kita amati unsur lingkaran. Kita lagi. Masih malu, ayo. Untuk apa? Akan aktif Yang ini dulu, tengahnya dulu disebut dengan O, titik O. disebut titik pusat. Titik O, Pusat. betul nggak? Oh, kemudian titik apa lagi? O ke A disebut jari-jari. Jari-jari, betul nggak? O ke A jari-jari. Nah, betul, terus. BOC disebut juring. BOC disebut juring, betul? Ya, betul. Titik dari A ke B sekarang disebut dengan apa? Diameter. Ya, titik A dan B disebut dengan diameter, betul nggak? Ya, terus. Ada yang belum disebutkan, titik apa namanya tadi teman-temannya? Titik apa yang belum disebutkan? Titik A, D, dan C disebut dengan apa tadi? Apotema. Disebut dengan? Apotema. Masih ada lagi, satu lagi apa? O dan D. Apa disebut dengan apa tadi? Tembreng. Tembreng, ya. Maksudnya benar, maksudnya benar itu. Tembreng katanya. Tembreng. Bergantung mengucapkannya seperti apa. Jadi di sini Roti ulang. Titik O disebut dengan apa tadi? Titik pusat. Titik A O disebut dengan jari-jari, betul. Titik A B disebut dengan diameter. Titik A D C disebut dengan apotema. Titik O dan D disebut dengan tembereng. Luar biasa. Beli A+ pada kelompoknya Brian. Ayo tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Silakan duduk. Luar biasa. Sudah berani untuk presentasi, dapat nilai lebih, luar biasa. Iya. Untuk soal selanjutnya, coba si kelompok siapa? Tunjuk tangan yang berani.
Nama siapa? Yang mengerjakan soal yang dua, coba. Yang kelompoknya Noel. Nah, silakan Noel. Soalnya ingat? Ingat? Baca soalnya. Ingat. Bagaimana hubungan antara gambar 1 dan gambar 2? Hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 artinya bukan mesin. Ya, gambar 1 dan gambar 2 apa hubungannya? Hubungannya apa? Menurut versi kamu tadi kalau apa ini? Jadi ini apa? Kalau jari-jari seperti apa? Jari-jari mana diameter? 3 meter apa? Terus setengahnya Jari-jari setengahnya diameter. Betul nggak? Jari-jari setengahnya diameter. Kalau diameter, dua kali lipatnya dari jari. 2 kali lipatnya dari jari-jari. Nah, jadi A ke B itu disebut dengan diameter, sedangkan A ke O disebut dengan jari-jari. Jari-jari 2 kali lipat daripada diameter, artinya jari-jari lebih pendek. Betul nggak seperti itu, anak? Betul. Beri tepuk tangan untuk tim. Ya, itu luar biasa pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Pak Robi lanjut untuk lebih mengerti daripada pembelajaran materi pada hari ini. Silakan kerjakan masing-masing evaluasi kerja kalian. Nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan bila mana sudah selesai ya. Evaluasi itu soal evaluasi untuk kalian seperti itu. Ngerti kan? Sudah semua diterima? Sudah? Ya. Sebelum mengerjakan evaluasi, coba konsentrasi dulu semuanya. Perasaan kalian kayak mana? Belajar setelah dari awal, kemudian dengan mengerjakan LKPD, sedih apa senang kalian? Senang. Masih semangat? Masih. Jadi, baik. Sebelum kalian mengerjakan evaluasi, supaya lebih semangat lagi, karena tadi mungkin agak sedikit grogi ya. Groginya Pak, soalnya lumayan dan harus ke depan presentasi. Kita ice breaking dulu. Batik, ya batik, batuk, otak. Nah, seperti itu. Coba sekali lagi. Batik, batuk, otak, batik, batuk. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Berarti kita memang harus seperti itu, nak. Jadi matematika memang harus banyak relax. Setelah tegang, perlu kita tegangkan kembali, kita lenturkan kembali supaya semangat. Masih tetap semangat dengan pelajaran hari ini, materi hari ini, materi lingkaran seperti itu. Jadi masih ingat beberapa unsur-unsur lingkaran? Yang pertama apa, nak? Ada apa? Titik pusat. Yang kedua apa namanya?
Ada namanya jari-jari boleh. Adik bunda ada namanya apa? Diameter. Ada lagi namanya nak? Juring. Ada apa lagi? Apotema. Apa ada lagi? Kali kusut. Terus apa lagi? Tembereng. Ya. Hiburan dulu ya. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu. Yuk. Silakan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah,